di tangan beliau. Kemudian Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Selamat pagi Pak. Saya kira tugas beliau saya tidak usah menyampaikan, beliau lebih tahu daripada saya. Selanjutnya Bapak Pratikno, Menteri Sekretaris Negara. Ini menjamin lalu lintas kebijakan antara Presiden dan Kabinet, antara Presiden dengan lembaga-lembaga lain agar berjalan dengan baik. Kemudian Bapak Muhammad Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Menteri Reformasi dan Sinergi dengan pemerintah daerah mengenai data kependudukan IKTP berada di bawah kewenangan beliau, termasuk kepastian hukum di daerah, terutama yang berkaitan dengan investasi. Kemudian selanjutnya Ibu Retno Lestari Priyansasi Marsudi, Bu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri. Yang ke-9 Bapak Jenderal Fahru Razi sebagai Menteri Agama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini urusan yang berkaitan dengan radikalisme, ekonomi umat, industri halal, saya kira, dan terutama haji berada di bawah beliau. Kemudian Bapak Yasona Hamonangan Lauli, Menteri Hukum dan HAM. Ini saya harapkan nanti mengawal Omnibus Law untuk Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan juga Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Urusan pajak yang ramah investasi, urusan rasio hutang terhadap PDB, urusan current account deficit, saya kira berada di wilayah beliau. Kemudian yang ke-12, saya manggilnya Mas saja karena masih muda, Mas Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kita akan membuat terobosan-terobosan yang signifikan dalam pengembangan SDM, yang menyiapkan SDM-SDM yang siap kerja, siap berusaha, yang melink and match-kan antara pendidikan dan industri nanti berada di wilayah Mas Nadiem Makarim. Yang ke-13, Jenderal Dr. Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan. Karena nanti urusan stunting, industri kesehatan, layanan kesehatan dasar, kemudian juga tata kelola BPJS berada di wilayah beliau. Kemudian yang ke-14, Bapak Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial. Urusan kartu sembako murah, program Keluarga Harapan, kemudian manajemen kebencanaan, untuk bantuannya berada di bawah beliau. Ibu Ida Fauziah, yang ke-15, Menteri Tenaga Kerja. Urusan kemitraan, pendidikan, industri, meningkatkan kapasitas pekerja, mengenai jaminan sosial tenaga kerja, mengenai perlindungan pekerja migran, berada di bawah Bu Ida Fauziah. Yang ke-16, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian. Urusan industrialisasi yang berorientasi ekspor, industrialisasi, substitusi barang-barang impor, dan teknologi untuk usaha kecil, usaha menengah, usaha mikro, berada di bawah beliau. Kemudian Bapak Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan.
urusan ekspor, impor, masalah perdagangan, raca perdagangan berada di bawah beliau. Kemudian Bapak Arifin Tasrif, Menteri ESDM. Beliau ini pernah menjadi dirut di BUMN, kemudian menjadi dubes di Jepang. Saya kira urusan yang berkaitan dengan realisasi energi baru terbarukan, mengurangi impor migas, dan lain-lainnya berada di bawah beliau nantinya. Kemudian Bapak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR. Tugasnya infrastruktur, dah kita tahu semuanya. Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan. Kita harapkan nanti Pak Basuki, Pak Budi Karya bisa mempercepat konektivitas antara jalan-jalan yang sudah ada, airport, pelabuhan, dengan industri, dengan pariwisata, dan dengan yang berkaitan dengan logistik. Bapak Joni Gerat Plate, Menkom Info, yang berkaitan dengan cybercrime, kedaulatan data, kemudian industri teknologi informasi di domestik menjadi wilayah beliau. Yang ke-22, Bapak Sahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Ini yang berkaitan dengan petani, dengan pangan, dengan mengkorporasikan petani, meningkatkan produktivitas pertanian berada di wilayah Pak Sahrul Yassin Limpo. Beliau dulu adalah gubernur di Sulawesi Selatan. Ibu Siti Nurbaya Bakar, ke-23, Menteri LHK. Urusan industri hijau, kehutanan sosial, carbon trading, kebakaran hutan berada di wilayah Bu Siti. Bapak Edi Prabowo, Menteri Kelautan Perikanan. Nah, urusan ikan, industri perikanan, wisata maritim, dan lainnya berada di bawah beliau. Bapak Abdul Halim Iskandar, ke-25, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Bapak Sofyan Jalil, sertifikasi tanah, redistribusi lahan berada di wilayah Pak Sofyan Jalil. Kemudian Bapak Suharso Mono Arfa, Menteri PPN dan Kepala Bappenas. Beliau adalah dari P3. Yang ke-28, Bapak Cahyo Kumolo, Menpan RB. Debirokratisasi membangun core government IT system adalah nanti menjadi tugas Pak Cahyo yang baru. Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN. Membangun BUMN, ekspansi ke pasar global adalah nanti tugasnya di beliau. Yang ke-30, Bapak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM. Urusan UMKM yang harus bisa go global, memperkuat modal, skill, dan jaringan pelaku UMKM menjadi urusannya nanti Pak Teten Mas Duki, termasuk modernisasi koperasi. Yang ke-31, Bapak Wisnu Tama Kusbandio, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Urusan pariwisata, 10 destinasi wisata baru, mengembangkan industri kreatif berada di
wilayah Pak Wisnu. Yang ke-32, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, mengenai peran perempuan dalam kewirausahaan, menghapus pekerja anak, mengatasi masalah-masalah kekerasan anak dan perempuan menjadi wilayah beliau. Yang ke-33, Bapak Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro, Pak Bambang, Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional kita. Kemudian Bapak Jainuddin Amali, Menpora. Sepak bolanya, Pak. Yang ke-35, Bapak Jenderal Purnawirawan Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan. Yang ke-36, Bapak Pramono Anung, Seskap. Jadi yang di istana ini tetap Pak Muldoko, Pak Pramono, Pak Pratikno masih tetap. Kemudian yang ke-37, Pak Bahlil Lahadalia, urusan investasi, ini Kepala BKPM. Yang ke-38, Bapak ST Burhanuddin, Jaksa Agung. Enggak ada yang tahu? Nanti silahkan bertanya langsung ke Pak Burhan. Beliau harus menjaga independensi hukum, menegakkan supremasi hukum, dan membangun. Kemarin sudah saya sampaikan mengenai komplain, handling, manajemen. Ini harus diurus benar. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya juga telah memerintahkan kepada seluruh kabinet yang tadi sudah saya umumkan untuk yang pertama, jangan korupsi. Yang pertama, menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Yang kedua, tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, kita semuanya harus kerja cepat, kerja keras, dan kerja yang produktif. Yang keempat, jangan terjebak pada rutinitas yang monoton. Yang kelima, kerja yang orientasi pada hasil nyata. Kemarin di dalam pelantikan sudah saya sampaikan, tugas kita tidak hanya menjamin sen, tetapi deliver. Yang keenam, selalu mengecek masalah di lapangan. Cek masalah di lapangan dan temukan solusinya. Yang terakhir, semuanya harus serius dalam bekerja. Saya pastikan yang nggak serius, yang nggak sungguh-sungguh, saya sudah berikan kemarin semuanya, hati-hati, bisa saya copot di tengah jalan. Dah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.